Beyond Time, bab 619-620. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di pegunungan Bitterleaf, angin berhenti bertiup, pasir berhenti bergerak, dan semuanya sunyi. Hanya langit merah tua yang seperti cahaya atau darah, terus bergejolak dan menyebar, seolah-olah langit terluka, mewarnai sekitarnya dengan darah. Di atap, suara sang pewaris bergema. Di dunia yang sunyi ini, ia berbicara tentang karma yang berkaitan dengan para dewa. Aku bukan dewa, dan aku tidak memiliki sumber kekuatan ilahi di dalam tubuhku. Namun, aku juga memiliki otoritas. Tetapi berbeda dari para dewa, otoritas ini tidak berasal dari penyalaan api ilahi, melainkan dari berkah jalan surgawi Wanggu. Oleh karena itu, aku tidak bisa membantumu mengendalikan sumber ilahimu. Aku hanya bisa memberimu arahan, dan itu adalah rasa lapar. Sang pewaris menatap Su Qing. Lapar. Su Qing terdiam. Sesaat kemudian, dia melirik kapten. Dalam ingatannya, setiap kali sang kapten melihat daging para dewa, ia tampak sangat lapar. Sang kapten berkedip tetapi tidak berbicara. Su Qing tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Su Qing, kita tidak punya banyak waktu lagi. Di atas atap, pewaris itu mengalihkan pandangannya dan menatap warna merah terang yang menyebar dari cakrawala. Kemudian dia melangkah maju. Sesaat kemudian, sosoknya lenyap dari dunia. Su Qing juga menghilang. Sang kapten tidak terkejut dengan kepergian mereka. Ia meregangkan tubuh dengan malas dan membuka tas penyimpanannya, lalu menggeledah isinya. Lama kemudian, dia menemukan sebuah kotak besi. Sang pewaris terlalu cemas. Sang kapten bergumam dalam hati, menggigit lidahnya, meludahkan seteguk darah ke tangannya, dan meletakkan tangannya di atas kotak besi itu. Tidak ada pilihan lain, hanya bisa menggunakan ini. Tapi ngomong-ngomong, orang tua itu benar-benar meramalkannya dengan tepat. Dia memberiku benda ini tepat sebelum kita meninggalkan Kabupaten Fenghai. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa ini adalah jangkar milik Ford. Aku hanya bisa membukanya dengan darahku dan mengirimkannya ke Ford saat dia hilang. Sang kapten melirik kotak besi itu dan ingin membukanya terlebih dahulu. Namun, ia tahu betapa pentingnya barang ini, jadi ia menekan rasa ingin tahunya. Pada saat yang sama, di kedalaman gurun pasir hijau, di gurun yang tak berujung ini, sosok pewaris dan Su Qing muncul dari kehampaan. Begitu mendarat, Su Qing langsung merasakan sekelilingnya. Gundukan pasir di kejauhan tetap tak bergerak, ketiadaan angin membuat gurun menjadi sunyi. Pasir kehijauan di bawah kaki tanpa alasan yang jelas berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Suasananya terasa seperti mencekam. Su Qing pernah ke sini sebelumnya dan tahu bahwa ini adalah tanah tandus yang berjarak beberapa bulan dari pegunungan kehidupan pahit. Tempat ini cukup bagus. Sang pewaris berbicara dengan tenang sambil menatap Su Qing. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu yakin? Su Qing mengangkat kepalanya dan memandang langit merah tua. Dia merasakan kegelisahan kekuatan bulan ungu di dalam tubuhnya. Itu adalah dorongan untuk meninggalkan tubuhnya dan kembali ke langit. Su Qing tidak ingin menyerah pada bulan ungu, jadi dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak perlu membuat pilihan. Karena itu, dia menatap pewaris dan mengangguk. Bagus. Tatapan pewaris itu dalam. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Su Qing. Tidak ada aura yang menyebar, tidak ada fluktuasi kultivasi, dan tidak ada aura yang meletus. Namun, hanya dengan genggaman sederhana ini saja sudah membuat tubuh Su Qing bergetar. Ia dapat merasakan dengan jelas bahwa api kehidupannya seketika meredup. Kekuatan hidup dalam tubuhnya seolah memiliki kehendak sendiri dan menjadi entitas independen, berubah menjadi kabut yang dengan cepat menyebar dari permukaan tubuhnya. Kabut putih terus merembes keluar, memancar dari setiap inci tubuh Su Qing, pori-porinya, 7 lubangnya, mengalir keluar, langsung menuju tangan kanan pewaris. Dalam proses ini, tubuh Su Qing mulai melemah, rambutnya mulai rontok, dan gelombang kelemahan muncul di seluruh tubuhnya, menjadi semakin intens. Beberapa saat kemudian, kabut putih itu selesai berkumpul di tangan kanan sang pewaris dan dia menurunkan tangannya. Su Qing terhuyung dan mundur beberapa langkah, terengah-engah. Saat ini, dari luar, dia tidak lagi terlihat seperti berusia 20 tahun.
Dia lebih mirip seorang lelaki tua di senja hidupnya. Lebih dari separuh rambutnya telah rontok dan sisanya berubah menjadi abu-abu. Tubuhnya kurus kering seperti kayu bakar, dan bahkan basis kultivasinya pun menjadi rapuh. Bahkan, giginya pun menjadi longgar. Matanya juga redup. Hal ini disebabkan oleh 90% kekuatan hidupnya yang telah diekstraksi. Perasaan hampa muncul dalam persepsi Su Qing, berubah menjadi rasa dingin yang membuatnya merasa lapar. Namun, Su Qing merasa bahwa itu belum cukup. Oleh karena itu, dia menatap ahli waris itu dan berbicara dengan suara serak. "Senior, aku tahu kau punya motif egois sendiri dan aku juga mengerti bahwa kau berharap kekuatan bulan unguku bisa lebih kuat. Aku bahkan menduga ini ada hubungannya dengan menyelamatkan saudara-saudaramu." Ketika sang ahli waris mendengar ini, dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan suara berat. "Su Qing, aku memang punya motif egois. Aku berharap kekuatan bulan ungumu bisa tumbuh lebih besar dan menjadi lebih kuat, dan kau benar-benar bisa mengendalikannya. Kalau begitu, silakan lanjutkan. Ini karena aku juga ingin memahami kekuatan bulan ungu. Aku ingin melihat wujud sebenarnya dari dunia ini lebih lagi." Suara Su Qing terdengar lemah sambil tersenyum. Sang pewaris terdiam. Setelah sekian lama, tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk. Seketika, segel akumulasi jiwa mendarat di Su Qing. "Aku akan merampas kekuatan hidupmu dan mengubah hidupmu menjadi kehampaan. Aku akan mencabut kemampuan kultivasimu dan mengeringkan energi spiritualmu. Merampas kesempatanmu untuk pulih, sehingga mustahil bagimu untuk memulihkan diri. Terakhir, aku akan merampas kemungkinanmu untuk bertahan hidup, membuatmu tidak mungkin bergerak atau melawan. Kau hanya bisa menunggu kematian datang." Pikiran Su Qing bergejolak. Saat ini, pikirannya kosong. Dia tidak tahu kapan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras ke tanah, tergeletak di padang pasir. Sang pewaris menghela napas pelan dan melirik Su Qing dalam-dalam. Kemudian ia berbalik dan berjalan menuju langit. Selangkah demi selangkah, ia perlahan pergi. Hanya gurun yang sunyi ini yang tersisa, meninggalkan sesosok tubuh kesepian yang terbaring di sana. Su Qing menyukai kesunyian karena itu membantunya berpikir. Dia suka berpikir. Namun, saat ini, di dunia yang sunyi ini, dia bahkan tidak mampu berpikir. Dia merasa sangat lemah dan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Dia juga merasakan hawa dingin yang paling dia benci. Sudah lama sekali, gumam Su Qing lemah dalam hatinya. Sudah lama sekali sejak ia merasakan dinginnya suasana seperti saat kecil. Rasa dingin di tubuhnya merasuki jiwanya. Dingin dari dalam keluar menyebabkan tubuhnya menggigil tak terkendali. Kesadarannya mulai kabur. Secara samar-samar, Su Qing tampak melihat banyak adegan. Dalam salah satunya, seorang pemuda kotor dan compang camping merangkak keluar dari tumpukan mayat, berjuang keras untuk bergerak maju, hanya untuk bertahan hidup. "Sebenarnya, aku sudah pernah merasakan perasaan ini sejak masih muda, lebih dari sekali." Su Qing bergumam. Berkali-kali, dia sangat lapar hingga hampir mati dan berkali-kali pula, dia merasakan keputusasaan di hatinya. Untuk bertahan hidup, dia telah memakan segala sesuatu di masa lalu. Kulit pohon saja sudah merupakan sesuatu yang sangat mewah. Ketika dia sangat lapar, dia bahkan memakan tanah untuk memuaskan rasa laparnya. Jadi, sang pewaris sebenarnya salah. Seharusnya dia membiarkan aku memiliki sedikit kekuatan, agar aku bisa merasakan rasa lapar pada tingkat yang lebih dalam. Su Qing memaksakan senyum dan gemetar saat mengangkat lengannya yang layu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meletakkannya di depannya dan membawanya ke mulutnya. Perlahan-lahan matanya menunjukkan kegilaan, urat-urat merah muncul, dan dengan segenap kekuatannya, dia dengan paksa membuka mulutnya dan menggigit lengan itu. Darah mengalir di sepanjang bibir dan gigi Su Qing, tetapi sebelum menetes, dia menarik napas dan menelan setiap tetesnya. Pada saat yang sama, dia juga menelan sepotong daging di lengannya yang telah digigitnya. Su Qing tidak perlu mengunyah terlalu lama. Tenggorokannya bergerak dan dia menelannya tanpa ampun. Saat daging dan darah meluncur turun melalui kerongkongan menuju perut, tekanan yang tak henti-hentinya dan cairan lambung, seperti tanah yang dilanda kekeringan menerima hujan, melonjak naik. Su Qing menyeringai, mulutnya penuh darah, merasakan gejolak di perutnya, sensasi yang familiar itu membuatnya tersenyum. Nah, begitulah seharusnya. Untuk bisa kelaparan,
setidaknya kamu harus punya kekuatan. Namun, senyum itu agak menakutkan. Saat dia tersenyum, mata Suking semakin merah dan napasnya menjadi terburu-buru. Saat kekuatannya sedikit pulih, rasa lapar yang disebabkan oleh dingin dan kekosongan juga semakin intens. Tubuh Suking bergetar dan warna merah darah di matanya semakin pekat. Dia merasa bahwa pada saat ini, seolah-olah kehampaan tak berujung telah muncul di dalam tubuhnya. Gaya hisap yang dipancarkannya menyebabkan dunia di depannya terdistorsi. Namun, Suking memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Dia menatap langit dan tiba-tiba mengumpat. Dasar bajingan, muka pecah-pecah. Saat masih kecil, setiap kali merasa sangat lapar seperti ini, dia akan mengumpat seperti ini. Sekarang pun sama. Saat ia mengumpat, pikiran Suking perlahan kembali sedikit demi sedikit. Ia akhirnya menahan kegilaan di dalam hatinya. Rasa lapar yang dapat ditekan ini jelas tidak cukup. Ini adalah rasa lapar tubuh, bukan rasa lapar akan Tuhan yang disebutkan oleh pewaris itu. Sedangkan untuk perasaan lapar, saya juga punya pengalaman lain. Suking teringat saat ia melahap para kultivator dari kuil bulan merah. Pada saat itu, dorongan kuat muncul di hatinya, seolah-olah ia kecanduan dan ingin melahap lebih banyak lagi. Ia masih mengingat perasaan itu. Saat itu, meskipun aku mengendalikan diri, jika aku terus melahap makanan, mungkin aku tidak akan mampu mengendalikan diri. Ada juga rasa lapar kakak sulung dan rasa lapar kaisar roh kuno. Ada juga rasa lapar dari klon Dewi Merah, Zhang Xiyun, di alam terlarang abadi. Rasa lapar mereka serupa tetapi juga berbeda dari rasa lapar saya. Suking bergumam. Lalu, bagaimana jika saya tidak menahan diri? Suking terdiam. Setelah sekian lama, ia menyerah untuk menahan diri dan secara naluriah menundukkan kepalanya. Napasnya terengah-engah dan rasa lapar menekan akal sehatnya, menggantikan segalanya. Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan menggigit lengannya lagi, seolah-olah itu bukan dagingnya sendiri. Dia makan satu suapan demi satu suapan. Perlahan-lahan ia kehilangan akal sehatnya dan nalurinya secara bertahap mengendalikan segalanya. Saat itu, dia seperti binatang buas. Bahkan, ketika sebagian darah jatuh ke pasir, Suking secara naluriah menundukkan tubuhnya dan dengan rakus menelan pasir yang tercemar darah itu. Namun, meskipun begitu, perasaan kelaparan sama sekali tidak berkurang. Lapar, lapar. Suking gemetar, merangkak maju dengan tekad. Dia ingin makan lebih banyak. Namun, sekitarnya sangat sepi, dan tidak ada seekor binatang pun yang terlihat. Setelah merangkak beberapa meter, Suking terbaring di sana, diselimuti kegelapan, diliputi kegilaan. Saat kelemahan dan kematian menyebar ke seluruh tubuhnya dengan intensitas yang semakin meningkat, pikiran Suking menjadi jernih sejenak. Sang pewaris berkata bahwa itu adalah perpaduan antara kemanusiaan dan keilahian. Saat ini, aku seperti binatang buas. Mampu terbangun berarti ini adalah perpaduan antara kemanusiaan dan kebinatangan. Ini juga berarti bahwa metode saya salah. Jadi, apa itu kemanusiaan? Dan apa itu ketuhanan? Suking bergumam lemah. Waktu berlalu dan 3 hari pun tiba. Saat Suking merasakan kelaparan di gurun pasir hijau, karena cahaya bulan merah muncul di cakrawala, semua ras dan makhluk hidup di seluruh wilayah pemujaan bulan jatuh dalam keputusasaan. Kekacauan adalah pendamping keputusasaan. Seluruh wilayah pemujaan bulan mulai dilanda kekacauan dan kegilaan menjadi tema utama. Karena nasib akhir mereka sudah ditakdirkan untuk mati, segala sesuatu mungkin terjadi di saat-saat terakhir kehidupan ini. Pembakaran, pembunuhan, penghinaan, pemerkosaan, dan penjarahan dapat dilihat di mana saja di wilayah ini. Kejahatan yang melekat dalam sifat kehidupan terungkap tanpa batas pada saat ini, dilepaskan dan meresap tanpa terkendali. Semua batasan lenyap, dan semua hambatan berubah menjadi abu. Ratapan dan kesakitan berubah menjadi badai yang menyapu segalanya. Sifat manusia sedang runtuh. Citra baik mulai meredup. Sifat kebinatangan semakin meluas. Kegilaan sedang meletus. Hal yang sama juga terjadi pada para petani. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada hari kedua setelah malam ketika cahaya bulan merah pertama kali muncul, angin kembali ke padang pasir hijau. Awalnya, angin itu berhembus lemah, tetapi sekarang, setelah 3 hari, angin hijau berputar-putar bersama pasir hijau dan meraung di langit, mendorong bukit pasir untuk terus bergeser, mengubah gurun menjadi lautan pasir.
Suara rintihan dan lolongan itu seolah mengumpulkan tangisan semua makhluk hidup dan terus menyebar ke seluruh dunia. Di gurun ini, sebagian besar tubuh Su King tenggelam. Hanya sebagian kecil tubuhnya yang terlihat dan dia tak bergerak, seperti mayat. Dia telah merenungkan tentang apa itu kemanusiaan dan kedewaan. Pertanyaan ini sangat mendalam dan sangat sulit bagi Su King untuk memahaminya secara menyeluruh, terutama bagian terakhirnya. Dia bukanlah dewa, jadi dia tidak bisa menggunakan identitasnya sebagai manusia untuk memahami keilahian para dewa. Namun, Su King juga memiliki keunggulannya sendiri. Dalam pengalamannya yang singkat selama 20 tahun, ia telah melihat terlalu banyak kejahatan dan penderitaan. Ia telah melihat keburukan sifat manusia yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, ia memiliki pemahaman tentang sifat manusia. Dan selama 3 hari ini, dia telah merenungkan masa lalunya, mengingat kembali adegan-adegan dari ingatannya sejak dia masih kecil. Ada keserakahan, kegilaan, kanibalisme, dan kejahatan. Di dalamnya juga terdapat keindahan, tetapi pada akhirnya hancur seperti percikan api. Namun, apapun yang terjadi, dia mengingat perasaannya begitu percikan itu muncul. Sama seperti kedamaian di kota tanpa tandingan saat ia masih muda, kesan yang diberikan orang tuanya, kehangatan yang diberikan Kapten Lei, dan perasaan yang dimiliki Duanmu Zhang. Ada juga sosok kepala istana pemegang pedang, Kong Liangxiu. Masih banyak lagi, sifat manusia memiliki kebaikan dan kejahatan. Su King bergumam dalam hati. Sifat manusia juga memiliki emosi terhadap benda-benda, dan keterikatan yang dihasilkan. Su King teringat pada tuannya, sang kapten, Zixuan, Linger, dan banyak tokoh lain yang dikenalnya dalam perjalanannya ke sini. Ada yang ia benci, ada yang ia syukuri, ada yang tidak ia sukai, dan ada yang ia sukai. Sejak awal, ketika aku sendirian, hingga sekarang, tanpa kusadari, kekhawatiran di hatiku telah berlipat ganda, begitu pula keterikatan. Semua ini seperti untaian benang, yang dijalin menjadi jaring yang luas. Dan sifat manusia adalah sumber dari jaring ini, yang mengarah pada suka dan duka saya. Su King membuka matanya dan memandang langit. Dia merasakan suara rintihan angin seolah-olah membawa tangisan semua makhluk hidup. Sifat manusia mencakup keinginan untuk hidup dan rasa takut akan kematian. Keinginan saya sejak kecil adalah untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, semua emosi dan gaya melakukan sesuatu sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat manusia. Saat berada di Peerless City, aku tidak pernah berpikir untuk membunuh, aku tidak pernah memikirkan masa depan atau mempertimbangkan bagaimana rasanya tumbuh dewasa. Tetapi setelah melalui serangkaian peristiwa, aku berubah. Su King bergumam, kenangan semacam ini membuatnya merenung dalam-dalam tentang dirinya sendiri. Munculnya peristiwa masa lalu juga memperdalam pemahamannya tentang sifat manusia. Salah satu perbedaan antara sifat manusia dan sifat hewani adalah pengendalian diri. Su King menundukkan kepala, menatap lengan kirinya yang telanjang. Mengingat kegilaannya di masa lalu, dia merasa bahwa sumber kendali berasal dari pengendalian diri, lalu dari mana asal pengendalian diri itu? Su King tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Berdasarkan batasan moral dalam pemahaman saya, bagian ini adalah atribut yang menjadikan manusia sebagai manusia. Jadi, sifat manusia teratur, sedangkan sifat hewani, sebaliknya, tidak teratur dan bergantung pada naluri. Inilah keadaan para binatang buas di benua Wanggu yang telah dirasuki aura dewa. Su King mengerti. Bagaimana dengan kedewaan? Su King terdiam. Dia masih belum mengerti, tetapi dia tahu bahwa tubuhnya ini adalah tubuh seorang dewa. Dia juga tahu bahwa pembatasan racunnya berasal dari alam ilahi dan bulan ungunya juga merupakan sumber ilahi. Jadi, menyebarkan kekuatan bulan ungu ke seluruh tubuhku, dalam arti tertentu, berarti bahwa keilahian sudah ada. Hanya saja aku tidak menyadarinya, atau mungkin, itu tidak terungkap karena aku manusia, bukan dewa. Permintaan ahli waris kepadaku adalah untuk merasakan kelaparan, seperti Dewi Merah. Jadi, rasa lapar adalah kunci untuk membuka jalan menuju keilahian. Bagaimana rasa lapar dewa itu muncul? Su King bingung. Saat itu, dia tidak lagi merasa lapar. Tubuhnya sudah terbiasa dan dia telah beradaptasi dengan perasaan lemah itu. Kematian sudah dekat. Lama kemudian, Su King menghela napas pelan. Dia masih belum menemukan jawaban, tetapi dia tidak ingin terus berbaring di sini.
Dia berusaha untuk duduk dari pasir. Karena, di kejauhan, beberapa binatang buas telah muncul di padang pasir, dan lebih jauh lagi, dia melihat jamur raksasa yang memancarkan aura jahat bergerak ke arahnya. Fluktuasi energi yang mengerikan terpancar dari jamur itu, memberi Suking perasaan bahwa itu bukanlah jiwa yang baru lahir melainkan makhluk pembina Dao. Di gurun pasir hijau, jamur-jamur ini merupakan makhluk yang aneh. Jumlahnya tidak banyak, dan akarnya dapat membentuk sosok raksasa. Hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Inilah yang dirasakan Suking sejak pertama kali ia datang ke gurun ini kala itu. Namun kini, tindakan sederhana seperti duduk tegak menghabiskan sedikit kekuatan yang tersisa. Saat ia duduk, lubang yang terbentuk di pasir di belakangnya dengan cepat terisi pasir dari sekitarnya, dan secara bertahap menjadi rata. Suking terstunet, menoleh untuk melihat lubang yang sudah terisi. Pada saat itu, pikirannya mulai bergemuruh, seolah-olah kilat menyambar, membuatnya melupakan bahaya di sekitarnya, mengabaikan segalanya, matanya hanya terfokus pada lubang pasir yang sudah terisi. Ini sudah terisi. Saat aku berbaring di sana, aku adalah bagian dari lubang pasir, dan ketika aku bangun, ada bagian yang hilang, jadi pasir masuk dan mengembalikannya ke keadaan semula. Jadi, jika aku menganggap lubang pasir ini sebagai diriku, pasir aslinya sebagai sifat manusia, dan pasir yang diisi kemudian sebagai keilahian. Ekspresi Suking berubah, napasnya sedikit lebih cepat. Ia samar-samar merasa telah memahami poin penting, dan hendak merenungkannya, ketika di saat berikutnya, ekor kalajengking raksasa melesat keluar dari pasir di sampingnya, menusuk tubuhnya. Tubuh Suking jatuh di kejauhan dengan bunyi gedebuk keras, seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dalam sekejap, 3 kalajengking pasir bergegas menuju tempat dia jatuh, mendekat dengan cepat dan mulai menggigit. Suking mengabaikan mereka. Meskipun tubuhnya lemah, ia masih memiliki daya tahan. Kalajengking ini tidak bisa mencabik-cabiknya dalam waktu singkat. Meskipun rasa sakit menyerang, pikiran Suking adalah hal terpenting baginya saat ini. Dia membiarkan kalajengking menggigitnya sambil menutup mata untuk melanjutkan pikirannya sebelumnya. Menghapus kemanusiaan diri sendiri, tidak lagi menahan sifat kebinatangan dengan kemanusiaan, sehingga memungkinkan keilahian untuk mengisi kekosongan dan bertindak atas sifat kebinatangan. Pikiran Suking bergejolak, dia mengerti, aku tidak perlu memahami apa itu kedewaan. Yang perlu kulakukan adalah merasakannya ketika ia menyatu dan memahaminya dari perspektif pandangan dewa. Pada saat itu, mungkin aku tidak perlu menahan sifat buas dalam diriku karena sifat itu tidak perlu ditahan, ia akan secara alami menuruti perintahku. Jadi, sang pewaris memberitahuku bahwa jika aku ingin melakukan ini, aku perlu sifat manusia dan keilahian untuk saling tumpang tindih. Ini semacam pencampuran dan pemilihan. Tapi mengapa rasa lapar muncul? Suking memahami beberapa jawabannya, tetapi masih ada beberapa hal yang tidak dia mengerti. Namun, pada akhirnya, dia harus menghadapi sebuah pilihan. Haruskah dia mencobanya? Setelah beberapa saat, Suking teringat akan teh yang disebutkan oleh pewaris dalam bimbingannya sebelumnya. Lalu ia teringat akan eksperimennya pada gagak emas dan pencerahan yang ia peroleh dari mengamati pewarisnya mengambil sehelai daun dari bibit kecil tersebut. Teh dan air dapat disatukan tetapi juga dapat dipisahkan. Adapun daun yang tumbuh dari bibit rumput, itu juga merupakan bagian dari bibit rumput. Asal-usulnya sama, jadi, meskipun itu hanya upaya, bukan tidak mungkin untuk membalikkannya. Suking terdiam sejenak dan tekad terpancar di matanya. Ini karena dia tahu bahwa kecuali dia bersedia melepaskan upaya untuk sepenuhnya menguasai kekuatan bulan ungu, dia hanya memiliki jalan ini. Adapun bagaimana cara menghapus sifat manusia? Suking memejamkan matanya. Cara untuk menghapus sifat manusiawi adalah dengan tidak lagi menahan nalurinya. Oleh karena itu, ia mulai perlahan beradaptasi. Beberapa saat kemudian, napas Suking perlahan semakin cepat dan tubuhnya perlahan bergetar. Setelah sekian lama, matanya terbuka, memperlihatkan kegilaan seperti binatang buas. Dia tidak lagi mengekang nalurinya, tidak lagi menahan tindakannya, tidak lagi mempertimbangkan moralitas, baik dan buruk, atau martabat sebagai manusia. Dia juga tidak memikirkan kenangan atau emosinya. Lepaskan, lepaskan, naluri terus dilepaskan. Ledakan. Sesaat kemudian, Suking meraung seperti binatang buas.
Matanya merah padam saat ia menundukkan kepala dan menatap kalajengking yang menggigitnya. Air liurnya mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya. Rasa lapar yang melanda tubuhnya meledak tanpa henti saat itu. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tetapi dia meraih kalajengking itu dan mulai menggigitnya dengan ganas. Pasir dan tanah beterbangan diiringi suara gemuruh yang menggema. Deru dan suara-suara tajam terus bercampur dan menyatu. Setelah sekitar 15 menit, sesosok muncul dengan cepat. Dia adalah Suking. Namun, saat ini, rambutnya acak-acakan dan dia terengah-engah. Wajah dan tubuhnya berlumuran darah dan tangan kirinya, yang sebelumnya sebagian besar dagingnya telah digigit, kini patah total. Namun, hal ini tidak memengaruhi kecepatannya. Dia tidak tahu lagi bagaimana harus berpikir. Hanya instingnya yang ada. Dia ingin makan dan memakan semuanya. Rasa lapar yang naluriah itu menjerumuskannya ke dalam kegilaan. Dia ingin melahap, bukan hanya keinginan akan daging dan darah tetapi juga hasrat yang lebih dalam dan lebih mendalam. Dia tidak tahu apa itu, yang dia rasakan adalah tubuhnya seolah memiliki banyak rongga, suatu zat yang sangat penting baginya, tersembunyi di dalamnya. Saat ia bersembunyi, rasa lapar semakin hebat. Rasa lapar itu datang dari tubuh dan jiwanya. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Inilah kekuatan bulan ungu. Ia bergejolak dengan fluktuasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, berpadu erat dengan kecemerlangan sang protagonis pada saat ini, menyatu dalam fusi yang tak terbatas. Lingkungan sekitar terdistorsi dan dunia menjadi kabur. Kekuatan dewa bergemuruh dan meletus dari tubuh Suking. Gurun berguncang dan angin hijau berhenti. Bahkan, angin itu berbalik arah, seolah tak berani mendekat. Ratapan terdengar dari mulut Suking. Dia berlari panik menuju jamur di kejauhan dan langsung mendekat. Awalnya, pada puncak kekuatannya, dia harus mengerahkan banyak kekuatan sihir untuk menembus permukaan jamur tersebut. Saat ini, dia hanya melambaikan tangannya dan permukaan jamur itu terbelah dengan sendirinya. Saat tangisan pilu bergema, Suking langsung merangkak masuk dan membuka mulutnya untuk melahapnya. Tangan kanannya yang tersisa juga terus melambai-lambai saat ia mengambil potongan demi potongan daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan sekuat tenaga. Lapar, lapar. Adapun perlawanan jamur itu juga sangat kuat. Sejumlah besar tentakel muncul dari pasir, membentuk siluet raksasa yang menekan Suking. Di bawah auranya, semua kultivator Naschen Soul akan roboh. Bahkan Suking, di masa lalu, harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Namun, sekarang, begitu tentakel yang mengandung penekan itu mendekati Suking, tentakel itu justru runtuh dengan sendirinya. Ia benar-benar tak berdaya melawan Suking. Gelombang teror menyapu keluar dari dalam jamur itu, disertai dengan jeritan memilukan yang berubah menjadi ratapan kehidupan. Namun, Suking terus melahap, tegukan demi tegukan. Perutnya membengkak tetapi rasa laparnya tidak berkurang. Sebaliknya, rasa lapar itu malah semakin menakutkan. Pada akhirnya, seolah-olah semua lubang di tubuhnya telah melebur menjadi satu, membentuk lubang hitam yang sangat besar yang melahapnya. Keagungan dari bulan ungu bersinar lebih terang lagi pada saat ini. Niat berwarna ungu itu menyelimuti dunia. Sumber ilahi itu meletus. Gerakan Suking perlahan berhenti pada saat ini. Dalam kegilaannya, mata merahnya memperlihatkan sedikit kejernihan yang dingin. Ia samar-samar tampak merasakan kehadiran ilahi. Sulit untuk dijelaskan dan tak terungkapkan dengan kata-kata. Suking tidak memahami semuanya. Hanya saja, saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Sebagai contoh, apakah Dewi Merah datang atau tidak, sudah tidak penting lagi dalam pikirannya. Siapa dirinya tidak lagi penting. Emosi, masa lalu, kebaikan dan kejahatan, dendam, semua orang, semua hal, dia mengingatnya, tetapi saat ini, semua itu tidak penting lagi. Pandangan dan pemahamannya tentang segala hal berbeda dari masa lalu. Inilah sebabnya sang pewaris berkata bahwa begitu aku berhasil, akan sulit untuk mengatakan apakah aku masih diriku sendiri. Karena saat sifat manusiawi sepenuhnya digantikan oleh sifat ilahi, hal-hal dan orang-orang yang dulunya sangat penting bagi saya menjadi tidak berarti saat ini. Suking merenung dengan acuh tak acuh. Dia hanya memikirkan pertanyaan ini sekilas dan merasa bahwa itu tidak ada artinya. Baginya, merenungkan masalah ini sama sekali tidak penting.
Adapun pemandangan yang membusuk di hadapan matanya, disapu oleh angin tua, di mana hantu-hantu mengerikan memenuhi ruang antara langit dan bumi, dan tanahnya tertutup reruntuhan yang terendam dalam lautan tulang dan belatung pemakan daging, itu juga tidak penting. Bahkan wajah yang buram dan terfragmentasi di langit pun telah mengalami transformasi, dengan mata terbuka lebar, menatap ke bumi seolah-olah mata itu tidak pernah tertutup. Ini pun tidak penting. Yang terpenting adalah tokoh utamanya sangat lapar, sangat-sangat lapar. Nafsu makannya tampak tak terbatas, tanpa awal atau akhir. Su King memahami sumber rasa laparnya. Itu adalah naluri lain yang mendorong evolusi kehidupan. Itu juga merupakan ucapan perpisahan dan keengganan untuk berpisah dengan masa lalu. Itu adalah lubang hitam yang tidak sempurna yang terbentuk dari hilangnya umat manusia dan penyatuan keilahian. Jika aku ingin mengatasi rasa lapar ini, aku harus menyempurnakan diriku dan sepenuhnya menghapus sifat manusiawi. Aku belum menyelesaikannya sepenuhnya, dan Dewi Merah juga belum. Kaisar Roh Kuno juga belum menyelesaikannya. Sama halnya dengan Kapten, jadi, mereka akan lapar. Su King dengan tenang memikirkan hal sepele ini yang entah mengapa sedang ia pikirkan. Tak lama kemudian, ia berhenti berpikir. Namun, setelah ia berhenti, ia samar-samar merasa bahwa ini sangat penting. Benturan dua jenis pemikiran itu menyebabkan pergolakan muncul di matanya. Terkadang, matanya acuh tak acuh, dan terkadang kembali menunjukkan warna kemanusiaan. Saat mereka terus berbelit, urat-urat di dahi Su King menonjol dan dia mengeluarkan rintihan kesakitan. Kejernihan di matanya dengan cepat menghilang dan kegilaan kembali muncul. Naluri untuk mengejar kesempurnaan menghapus jejak kemanusiaan dan meledak tak terkendali lagi. Su King kembali mengamuk. Cahaya ungu memancar ke langit dari seluruh tubuhnya, dan dia melesat jauh seperti orang yang kerasukan. Di sana ada makanan. Di tempat yang ditinggalkannya, tidak ada satupun jamur yang tersisa. Dia melahap semuanya.